Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Sobat Messenger. Sungguh hari ini kita mengucap syukur Tuhan karuniakan hari yang baru. Di tengah masa pandemi yang tidak mudah kita jalani, tapi sungguh kita percaya Tuhan Yesus akan berikan pertolongan, perlindungan bagi setiap kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur hari yang baru Engkau karuniakan kepada kami pagi hari ini, rahmat yang baru dengan kekuatan kesehatan untuk kami dapat menjalani sepanjang hari ini dengan pertolongan, perlindungan dari Tuhan Yesus. Berkati Sobat Messenger dalam ibadah doa kami pagi hari ini, di dalam Bread of Life, Roh Kudus memberikan pencerahan pengertian kepada kami semua untuk mengerti firman Tuhan serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal ke-20 ayat ke-28 hingga ke-35. Ini adalah ucapan Rasul Paulus kepada para penatua di Efesus ketika Rasul Paulus akan meninggalkan mereka untuk pelayanan selanjutnya. Demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat ke-28 hingga ke-35. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang berbahagia ada setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pagi hari ini adalah tangan yang memberi. Tangan yang memberi. Pada tahun 1891, B.D. Mason dimakamkan tanpa ada batu nisan di atasnya, seperti layaknya setiap budak yang meninggal, mereka dimakamkan juga tanpa nisan. Padahal pada tahun 1856, sesuai dengan keputusan pengadilan, B.D. Mason dinyatakan dibebaskan dari perbudakan. Bebas, tidak lagi menjadi seorang budak, tetapi orang yang merdeka, orang yang bebas. B.D. Mason kemudian
dengan menggunakan keterampilan sebagai perawat dan kepandaiannya berbisnis, Willie Mason menjadi orang yang makin hari makin kaya. Makin hari punya kekayaan materi yang bertambah. Tetapi meski Willie Mason dibesarkan dalam keluarga yang miskin, hidup sebagai budak, ketika kekayaan itu dia peroleh, Willie Mason tidak menjadi orang yang kemudian ingin memiliki segala sesuatu, ingin mendapatkan semuanya agar disebut orang yang berhasil dan bahagia. Willie Mason tetap memperhatikan, mengasihi mereka yang hidup sebagai budak, sebagai narapidana. Setiap hari Willie Mason memberikan pertolongan, bantuan kepada mereka yang miskin, mereka yang hidup dalam keterbatasan, mereka yang sakit. Willie Mason disebut memiliki tangan yang memberi, sehingga setiap hari banyak orang datang ke rumahnya untuk meminta bantuan. Dan tangan yang memberi itu terulur memberikan bantuan. Pada tahun 1872, Willie Mason merintis Gereja Episkopal Metodis Afrika yang pertama di Los Angeles. Dia orang yang merdeka, tetapi dimakamkan tanpa ada nisan di atasnya. Dimakamkan seperti seorang budak. Hidup Willie Mason ini menggambarkan apa yang Paulus ucapkan di dalam ayat ke-35 di sana. Dikatakan demikian, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, bahwa ia sendiri telah mengatakan adalah berbahagia memberi daripada menerima. Paulus sebagai warga negara Roma, dia adalah orang yang dihormati. Bahkan dia memiliki kuasa. Ketika dia bekerja pasti menghasilkan keuntungan yang besar. Paulus juga seorang Ibrani yang tentu dipandang sebagai orang yang kudus, yang saleh di kalangan orang Yahudi. Tetapi dengan segala keuntungannya yang dapat diperoleh oleh Paulus, Paulus lebih memilih untuk menjadi pemberita kabar baik. Memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada banyak bangsa. Paulus lebih memilih untuk melayani Tuhan Yesus dan sesama daripada dia mendapatkan penghormatan, kekayaan, kedudukan. Paulus memilih memberikan dirinya untuk banyak orang menerima anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Paulus dikejar, dianiaya, ditangkap, dipenjara, bahkan akan dibunuh dalam pelayanannya sebagai seorang martir. Tapi Paulus melakukannya dengan sepenuh hati. Karena itu Paulus menasihatkan kepada para penatua di Efesus. Selama 3 tahun mendampingi mereka, mengajar mereka. Paulus mengingatkan, sebagai penatua, engkau harus menggembalakan, melayani, memberikan diri
untuk pertumbuhan kedewasaan iman setiap jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, kita hidup di tengah zaman saat ini yang mengajarkan kepada kita, perolehlah, kumpulkanlah, dapatkanlah segala sesuatu, maka engkau akan dipandang berhasil. Terimalah segala sesuatu, dapatkanlah segala sesuatu, maka hidupmu akan bahagia. Tapi Yesus Kristus mengajarkan kepada kita adalah lebih berbahagia jikalau engkau memberi daripada menerima. Tentu sebagian daripada kita, sobat messenger, pernah melakukannya. Betapa kita merasakan sukacita yang besar ketika pemberian kita ini sangat berguna bagi mereka yang membutuhkannya. Mungkin kita pernah memberikan hanya sebungkus nasi dan 1 gelas aqua kepada mereka yang sangat kelaparan. Dan ketika mereka menerimanya dengan bercucuran air mata mengatakan, "Terima kasih Pak, terima kasih Bu," kita merasakan hati kita dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan. Inilah yang Paulus ingatkan kepada kita semua, sobat messenger. Miliki tangan yang memberi, bukan tangan yang menerima, tetapi tangan yang memberi, yang mendatangkan kebaikan, pertolongan, kasih karunia kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Terlebih di dalam masa pandemi sekarang ini, kita melihat ada beberapa orang yang hidupnya semakin hari terasa makin berat. Mari kita membuka wawasan kita, pandangan kita, dan miliki tangan yang memberi untuk meringankan, untuk membantu mereka hidup lebih baik, dan kasih karunia dari Yesus Kristus akan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami hari ini diingatkan kembali bahwa hidup kami untuk melayani Tuhan dan sesama. Ketika dunia mengajarkan dapatkanlah, kumpulkanlah, terimalah segala sesuatu dalam dunia ini agar engkau berhasil dan bahagia. Tapi firman Tuhan ingatkan kami, Yesus berkata kepada kami, adalah lebih berbahagia ketika kita mau memberi daripada menerima. Berkati sobat messenger pagi hari ini, kami bertekad memiliki tangan yang memberi di tengah situasi pandemi saat ini. Kau yang memberikan pertolongan, khidmat, dan juga kepekaan untuk melihat sekitar kami dan menolong mereka yang membutuhkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, sahabat dan keluarga kami yang sakit, yang lemah tubuh, khususnya yang terpapar virus COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau yang campur tangan, Engkaulah yang memiliki hidup kami, yang berkuasa atas tubuh kami. Pulihkan kami, sembuhkan kami, berikan kami kesehatan, baik perawatan, pengobatan yang kami jalani. Bahkan mujizat Tuhan boleh terjadi, kesembuhan boleh terjadi kepada kami semua yang lemah tubuh, yang sakit ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan, karena oleh bilur-bilur-Mu kami semua sudah sembuh. Berkati bagi kami yang bergumul dalam kehidupan masa pandemi ini,
segala sesuatu terbatas, tapi dengan cara-Mu yang ajaib dapat mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kami, bahkan keluarga kami. Berdoa untuk pemerintah Kota Kudus, Kabupaten Kudus, dan juga wilayah-wilayah lain di Indonesia yang memasuki zona merah di dalam penyebaran virus COVID-19 ini. Kau berikan hikmat bijaksana bagi pemerintah daerah dalam mengelola, sehingga ada tindakan yang tepat, kebijakan yang tepat di dalam mengendalikan penyebaran virus COVID-19 ini. Ajar kami, masyarakat, juga mengambil bagian dalamnya dengan hidup menjaga kesehatan, menjalankan protokol kesehatan secara disiplin dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan Yesus akan berkarya menghindarkan kami dari penyebaran virus COVID-19 ini. Kami serahkan ya Tuhan, kehidupan anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan tetap dapat menjadi terang melalui bantuan-bantuan, pertolongan-pertolongan yang dapat diberikan kepada masyarakat sekitar. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita digerakkan untuk memiliki tangan yang memberi, yang memberikan keringanan, kebaikan, sukacita bagi orang-orang sekitar kita dengan anugerah dari Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, miliki tangan yang memberi, karena hidupmu akan diberkati oleh Tuhan, lebih berbahagia, karena senantiasa keberadaan kita ada di dalam tuntunan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.